Halo Libra, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk membacakan pesan semesta buat kamu di bulan April ya. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat tradingan lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel ya, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu tradingan tersebut. Oke, untuk Libra, pesan semesta buat kamu di bulan April ya, atau tarikan bulan April di sini. Oke, di sini ada Knight of Swords. Knight of Swords. Aku merasa di sini, aku melihat di sini apa istilahnya? Kamu itu kayak diminta untuk bergerak ya, bergerak cepat atau bergerak gitu loh ya. Jadi saat ini tuh jangan dalam posisi diam, jangan dalam kondisi keadaan cari aman atau dalam zona aman gitu, tapi tidak ada perubahan gitu. Nah, tapi kamu itu stres gitu ya, kayak pengen mentah nih, contoh nih, kamu nggak tahan nih di situasi kondisi saat ini, kayak di tempat kamu saat ini, kamu tuh pengen pindah gitu loh. Tapi selama ini tuh kamu cuman mikir doang, stres doang kayak gitu ya, kamu cuman mikir doang. Nah, di sini kayak kamu diminta untuk bergerak gitu loh ya, tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu gitu loh. Jadi kamu harus yakin, percaya diri dengan kemana kamu melangkah. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, harus bergerak gitu. Kalau enggak, kamu akan membuang-buang waktu terus gitu loh, kayak nunda-nunda terus kayak gitu loh. Nah, itu enggak akan baik buat kamu gitu. Kamu akan kehabisan waktu atau mungkin kamu akan membuang waktu kamu gitu ya. Karena di sini aku melihat kamu tahu bahwa kamu harus, contoh ya, aku contohkan tuh ya seperti itu, kayak pindah gitu, pindah tempat. Menurut kamu pindah tempat itu adalah solusi yang baik buat kamu karena ingin kehidupan kamu jauh lebih baik ya. Aku contohkan nih, misalkan kamu di lingkungan itu tuh lingkungan toksik gitu, nggak membuat kamu bertumbuh atau berkembang gitu, dan kamu tahu itu gitu. Tapi di sini kayak untuk maju bergerak itu mungkin kamu kayak masih entah ragu, takut, atau kamu nggak tahu kemana, atau kamu takut nanti sama lagi tempatnya. Nah, itu oke. Di sini ini kayak membutuhkan keberanian kamu, tekad kamu, kemauan kamu, istilahnya tuh kayak gitu ya. Dan harus yakin gitu loh. Oke. Dan aku juga merasa akan ada pergerakan juga, bukan pergerakannya, kayak perubahan di karir. Di karir ya, mungkin ada peningkatan gitu ya. Pokoknya kemajuan di sini, bukan sesuatu yang jelek ya atau buruk, tapi kayak lebih ke kemajuan gitu, perubahan gitu. Dan untuk beberapa orang di sini diminta untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan ya. Jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi marah atau lagi emosi, karena ujung-ujungnya nanti akan kamu sesali di sini gitu ya. Karena Knight of Swords ini biasanya orang yang di saat marah itu dia mengambil keputusan terburu-buru gitu loh. Dia tidak berpikir tenang, dengan tidak berpikir dengan jernih. Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi dia akan menyesali kemudian hari, seperti itu. Makanya di sini jangan terburu-buru, oke? Saat kamu ingin mengambil keputusan, jangan impulsif, jangan di saat kamu lagi kesel, saat kamu lagi marah gitu. Oke, seperti itu. Page of Cups, ada tawaran bagus atau berita bagus di karir. Mungkin akan ada penerimaan kerja atau tawaran pekerjaan buat kamu, lowongan pekerjaan kayak gitu ya. Apapun itu di karir itu aku ngeliat ada ya, entah ini panggilan kerja yang dimana lamaran pekerjaan kamu diterima, atau mungkin memang tawaran pekerjaan ya yang dimana kamu mungkin ingin melamar pekerjaan dan kamu tuh kayak dapat ada lowongan kayak gitu loh, tahu informasi tentang lowongan di sana, nah istilahnya kayak gitu. Kemudian aku juga merasa ada kaitannya dengan karir juga, mungkin di sini ada bantuan ya,
informasi gitu, kayak teman kamu mungkin ngebantu kamu ya, kayak ngasih info gitu, kamu kan lagi butuh kerja di sini loh, ada kerjaan, coba deh kamu kesini. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, jadi ada info seperti itu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang, gak semua, mungkin akan ada seseorang yang mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Entah ini bisa juga ini tentang dia minta maaf ke kamu, tapi bisa juga tentang dia memang mengungkapkan perasaan dia ke kamu ya. Maksudnya mengungkapkan perasaan nih gini, mungkin orang ini tuh udah lama naksir kamu atau suka sama kamu, nah istilahnya kayak gitu, dan dia beranikan diri untuk ngomong sama kamu, nah gitu. Tapi bisa juga minta maaf di sini. Kalau yang konteks minta maaf ini bisa mantan ya, bisa pasangan kamu sendiri yang kamu lagi kesel, lagi marahan sebelumnya, kayak gitu ya. Dan orang ini datang kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi. Ada Two of Swords. Two of Swords. Aku melihat di sini untuk beberapa orang tuh kayak masih menolak realita ya, menolak kenyataan. Ya, kamu harus melihat realitanya dan diterima. Maksudnya menolak kenyataan atau realita di sini gini. Karena di bottomnya kamu di sini ada Ten of Swords. Jadi gini, hubungan kamu itu sudah berakhir. Hubungan kamu itu udah selesai dan kamu tahu dia itu menyakiti kamu, mengecewakan kamu, mengkhianati kamu. Nah, ini kan ada konteks rasa sakit hati, kecewa, kemudian dikhianati, itu kan rasanya sakit banget ya. Kamu itu kayak nggak mau melihat realita itu gitu loh, kenyataan itu gitu. Kayak kamu tuh masih berharap bisa bersama lagi, masih pengen dengan dia lagi, kayak seolah-olah tuh nggak percaya gitu atau nggak bisa menerima ini gitu loh. Ya, jadi kayak kamu tuh menutup mata atau menutup telinga kamu gitu loh. Kayak seolah-olah tuh, ya kamu nggak mau melihat realita gitu loh. Ya, jadi di sini kamu harus terima realita atau kenyataannya dan hadapi itu gitu, jangan lari ya, seperti itu, jangan lari, jangan ditolak ya. Ini bisa juga menolak ini ya, menolak kenyataan, karena menolak kenyataan itu juga menolak emosi yang hadir juga gitu ya, kayak nggak terima. Kenapa aku merasa seperti ini, nah misalnya tuh kayak gitu. Jadi di sini kayak lebih meminta kamu untuk menghadapi gitu loh. Menghadapi itu karena kalau menolak itu kan sama artinya kayak kamu itu lari dari kenyataan gitu loh. Jadi di sini kayak diminta untuk melihat kenyataan, realita gitu loh. Ya, jangan membohongi diri sendiri ya. Kenyataan yang kamu lihat, yang perlu kamu lihat, yang perlu kamu hadapi seperti itu. Ya. Seperti itu. Dan jangan bingung. Untuk beberapa orang di sini diminta untuk tidak bingung, tidak stres gitu ya. Jangan terlalu banyak mikir, karena kalau kamu terlalu banyak bermain di pikiran ya, pikiran satu itu bisa cabang dari dua bisa jadi empat bisa jadi 8 gitu ya, dan seterusnya. Nanti kamu justru akan terjebak di pikiran kamu sendiri ya, terjebak oleh mindset kamu sendiri gitu ya. Kamu harus berpikir dengan jernih di sini. Dengarkan intuisi kamu ketika kamu memang sulit untuk memutuskan sesuatu atau kayak merasa stagnan gitu ya, seperti itu. Oke, dan di sini juga untuk beberapa orang kayak diminta untuk menolak ya, menolak sesuatu yang gak sejalan dengan kamu, atau sekiranya aku contohkan nih gini, kalau kamu datang hanya untuk menyakitiku, aku gak mau. Nah istilahnya kayak gitu, tegas, enggak, aku gak mau sama kamu orangnya begini ya. Kalau datangnya kamu hanya untuk menyakiti lagi, untuk mengulang hal yang sama lagi, aku udah stop sampai di sini, aku nggak mau lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya. Apapun itu, nggak hanya dari segi itu ya, tapi bisa juga di relationship, apapun itu gitu ya. Seperti itu, kamu harus bisa menolak sesuatu hal yang tidak sejalan dengan kata hati kamu atau dengan diri kamu. Oke. Ya, dan jangan terlalu banyak dengerin omongan orang ya. Ini ada kaitannya dengan omongan orang juga ya, gitu. Kayak contoh nih, mungkin orang ngomongin kamu yang nggak enak, nggak nyaman untuk kamu dengar ya. Kamu harus nolak, enggak, aku nggak gitu. Walaupun kamu nggak dengar secara langsung ya, nggak berhadapan langsung dengan orang itu, ngomong sama orang itu,
kamu dengar dari orang lain atau kamu dengar orang bisik-bisik gitu ya, itu katakan aja di dalam batin kamu, di dalam diri kamu, dalam intuisi kamu atau batin kamu kayak, enggak, aku bukan orang seperti itu kok, gitu loh, istilahnya kayak itu, aku nggak mau gitu loh, aku nggak mau nerima orang ini, aku nggak suka dengan orang, pokoknya apapun yang sekiranya menuju ke kamu yang itu memang bukan kamu, yang bikin kamu justru stres, sakit hati, kecewa, itu kamu harus tolak itu gitu loh ya. Kamu harus berani untuk mengatakan tidak atau menolak itu gitu loh ya. Bahkan kalau ada orang ngomong gini-gini tentang kamu, kamu harus berani, enggak, aku bukan orang seperti itu gitu, kayak gitu. Atau misalkan nih kamu nggak suka dengan orang tertentu nih, atau nggak nyaman dengan orang tertentu, ya udah, jangan dekat dengan orang itu, jangan bergaul dengan orang itu gitu loh. Kalau orang itu datang, sekiranya kamu melihat orang itu, hindari gitu loh. Karena ini juga termasuk kayak batasan gitu loh. Kamu harus bisa menolak gitu loh. Sesuatu hal yang pokoknya ini nggak sejalan gitu loh dengan diri kamu atau dengan kata hati kamu kayak gitu. Ya, seperti itu. Karena ini untuk kebaikan diri kamu ya, untuk kebaikan diri kamu. Jadi kayak untuk proteksi diri kamu juga gitu. Kita lihat untuk asmara yang single dulu. Karena untuk beberapa orang di sini aku melihat juga ada kaitannya dengan kata-kata ya. Kata-kata orang di belakang kamu ini yang coba nusuk kamu dari belakang, mengkhianati kamu, atau mungkin ngejelek-jelekin kamu, atau mungkin fitnah kamu, dan istilahnya kayak gitu. Make the effort. Oke. Di sini aku melihat kalau kamu ingin mencari pasangan, kamu harus effort ya, lakukan usaha, lakukan effort, lakukan tindakan. Gitu untuk yang single ya, harus berani effort. Misalkan kamu ingin komunikasi sama seseorang, lakukan. Gak usah menunggu dia melakukan dulu, tapi kamu effort dulu. Kemudian kalau kamu misalkan ingin punya cowok atau pasangan, apapun itu ya, cowok atau cewek gitu ya, di sini kamu harus berani mendekat, berani terbuka gitu ya. Kalau misalkan ada yang kenalan, ya udah kamu welcome gitu. Atau kamu mencari teman atau kenalan seperti itu loh ya. Yang intinya kamu itu melakukan satu usaha atau effort. Ya, kalau kamu nggak melakukan usaha effort, gimana orang mau datang? Ya, mau kenal orang atau mau dapat pasangan kalau kamu cuma diam diri di rumah doang. Diam diri di rumah doang, nggak kemana-mana, nggak mau ketemu teman ya, nggak mau jalan-jalan, atau istilahnya nggak welcome sama orang baru gitu loh ya. Kan kesannya kayak menutup diri atau tertutup ya. Nah di situ kan sama aja kayak gimana pengen punya pasangan tapi kamu sendiri tertutup atau menutup diri, kan nggak dapet gitu loh ya. Jangankan orang mendekat ke arah kamu ya, untuk melihat kamu aja nggak bisa gitu ya kan, karena kamu nggak pernah kemana-mana, nggak keluar rumah, kamu di rumah terus gitu, gimana mau dapet pasangan ya kan. Nah di sini kayak diminta kayak untuk melakukan sebuah effort atau usaha seperti itu. Dan nggak semua, untuk beberapa orang aja. Bisa saja ini akan ada seseorang ya yang akan memperjuangkan kamu, yang akan effort ke kamu di sini, entah ini orang baru ataupun orang lama yang coba ngejar kamu kembali ya. Apapun itu, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas aku melihat di sini akan ada perjuangan ya dari seseorang ya yang akan ngejar kamu, perjuangin kamu atau ingin mendapatkan kamu gitu. Bisa orang baru, bisa orang lama ya, bisa orang yang sudah kamu kenal ya, dia lagi lakuin usaha ya, effort ke kamu ya. Orang yang kamu kenal nih entah teman atau seseorang yang tadi aku bilang ya, coba PDKT dengan kamu seperti itu. Kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Release your ex. Untuk yang berpasangan diminta untuk release your ex. Clearkan energi mantan kamu. Ya, untuk yang berpasangan mungkin kamu masih ingat mantan di sini. Masih teringat energi mantan kamu. Jangan sampai ya energi mantan kamu ini mempengaruhi hubungan kamu saat ini dengan pasangan kamu. Oke. Karena ini untuk yang berpasangan ya, seperti itu. Bisa ini ada yang
mantan ingin terkoneksi kembali juga bisa ya, entah mantan kamu ataupun mantan pasangan kamu. Ya, apapun itu di sini, kalau misalkan ini adalah mantan pasangan kamu ya, kamu harus clearkan, jelaskan gitu loh dengan pasangan kamu sendiri. Kamu harus lihat situasi dan kondisi, jangan terburu-buru ngejudging atau menilai bahwa pasangan kamu selingkuh, bahwa pasangan kamu masih suka sama mantannya, mau balikan dan sebagainya. Jangan bermain pikiran kamu di pikiran kamu sendiri ya. Alangkah baliknya dijelaskan, clearkan masalah kamu, problem kamu dengan pasangan kamu ini, gitu loh, dibicarakan gitu ya. Tapi kalau ini yang kamu ya, kamu diminta untuk rilis gitu ya. Jangan biarkan pikiran kamu tentang mantan kamu itu mengganggu hubungan kamu saat ini. Atau mungkin kalau pasangan mantan kamu ingin kembali ya, kamu harus bisa melihat realitanya ya, bahwa yang sudah dulu ya dulu gitu loh. Jangan sampai mempengaruhi hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini gitu loh. Hargai yang saat ini gitu, karena yang mantan kan udah jadi mantan gitu ya. Seperti itu. Nggak adil kalau misalkan kamu masih ngebawa-bawa dia ke dalam hubungan kamu saat ini gitu. Oke. Seperti itu. Kemudian kita lihat lagi. Di sini aku akan menarik satu kartu buat kamu ya. Ini bisa menjawab pertanyaan kamu, menjadi jawaban pertanyaan kamu, iya atau tidak, ataupun akan menjadi pesan petunjuk ya, apapun itu untuk situasi dan kondisi kamu saat ini. Kita lihat ya. Meditation bring answers. Ini jawabannya ya. Meditasi memberikan kamu jawaban, jadi jangan mencari jawaban di luar diri. Jawabannya ada di dalam diri kamu. Dengan meditasi atau melalui meditasi, kamu akan menemukan jawaban yang kamu cari. Gitu. Ya, berarti ini minta kamu untuk hening ya. Untuk mendengarkan kata hati, intuisi gitu ya. Suara-suara yang terdengar di batin kamu saat kamu meditasi gitu. Itu adalah sebuah jawaban. Ya, kamu akan mendapatkan petunjuk melalui itu. Gitu ya. Meditation bring answer gitu. Jadi kamu harus hening, harus mendiamkan diri, lebih terkoneksi dengan diri kamu gitu. Kamu akan mendapatkan petunjuk dari situ, intuisi kamu, melalui intuisi gitu. Oke. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Oh sorry, ada tambahan lagi di sini. Aku merasa untuk kamu yang release your egg ini, memang ada beberapa di antara kamu yang masih stres ya, memikirkan mantan atau ada kaitannya dengan mantan. Mungkin kamu masih belum selesai dengan mantan kamu. Bisa belum selesai dari segi emosional, tapi bisa belum selesai dari segi hubungan yang dimana mungkin kamu masih menggantung dengan pasangan kamu yang lama, tapi kamu punya pasangan yang baru. Disinilah yang menjadi overthinking buat kamu. Ya, bisa seperti itu. Dan di sini kamu diminta untuk menenangkan diri dengan meditasi, lebih banyak meditasi gitu ya, untuk menenangkan hati dan pikiran kamu. Seperti itu, tenangkan hati dan pikiran kamu. Terutama kalau memang hubungan kamu dengan yang dulu sudah selesai, tapi kayak masih teringat, kamu masih kepikiran, masih belum move on misalkan. Nah, di sini kamu harus tenang gitu ya, lebih banyak menenangkan diri, meditasi, terkoneksi dengan Tuhan atau dengan diri kamu yang terdalam gitu, mendengarkan diri kamu atau suara hati kamu gitu ya, gitu. Karena dengan kamu lebih mendengarkan diri kamu atau lebih banyak bertanya ke dalam diri, di sini kamu akan menemukan jawaban gitu loh, atau kejernihan di dalam pikiran kamu, atau kejelasan gitu loh. Ya, jadi kamu nantinya nggak akan stres lagi mikirin orang itu ataupun membawa-bawa orang itu ke dalam hubungan saat ini kayak gitu. Seperti itu. Oke, jadi ini saja bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.